Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari fikih Ramadan kita. Setelah kita pelajari bersama tentang puasa, salat tarawih dan salat witir, maka sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membahas 3 amalan Ramadan yang lainnya, yaitu i'tikaf, zakatul fitri, dan salat id. Yang pertama adalah i'tikaf pada halaman 76. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah semakin meningkatkan ibadah ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, yang mana tadi sempat kita sampaikan bahwa 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah waktu-waktu yang utama untuk seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang bisa kita lakukan adalah melakukan i'tikaf. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau biasa beriktikaf dan memerintahkan keluarganya untuk melakukan i'tikaf. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashru ay al-ashrul akhiru min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Di antara amalan beliau ketika itu adalah i'tikaf. Bahkan ini dilakukan oleh Nabi rutin setiap tahunnya. Bahkan di tahun yang mana Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah i'tikaf selama 20 hari. Sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di setiap bulan Ramadan. Asyrata ayyamin, selama 10 hari. Falamma kana al-amul ladzi qubida fihi, ketika pada tahun di mana beliau meninggal dunia, i'takafa 20 yauman, maka beliau beriktikaf selama 20 hari lamanya. Apa takrif dari i'tikaf? I'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara tertentu, yaitu berdiam di masjid nanti dengan ibadah-ibadah, dengan zikir dan sebagainya. Hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib adalah ketika itu dinazarkan, dan sunnah memang ini pada hukum asalnya. Dan syarat-syaratnya, yang boleh i'tikaf adalah seorang muslim, berakal, mumayyiz, suci dari hadas besar, kemudian ada niat untuk i'tikaf. Di manakah kita boleh beriktikaf? Kita boleh beriktikaf di semua masjid, dan masuk di dalamnya adalah musalla dalam pengertian Indonesia. Kalau di Indonesia ini kan dikatakan masjid apabila digunakan untuk sholat Jumat. Meskipun dalam Islam musalla Indonesia itu hukumnya masjid. Artinya kita ketika masuk disyariatkan tahiyatul masjid. Itu seperti itu, termasuk kita boleh i'tikaf di musalla. Adapun musalla dalam pengertian Islam adalah tempat yang digunakan untuk sholat secara insidentil, sesekali waktu. Jadi kayak lapangan begitu, untuk sholat istisqa, sholat idul fitri,
sholat jenazah itu namanya musola. Jadi dipakai hanya ketika waktu-waktu tertentu saja. Adapun musola Indonesia ini namanya masjid dan berlaku hukum-hukum masjid di dalamnya. Berapa lama waktunya? Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha tentang waktu minimal iktikaf. Adapun pendapat yang rajih di antara, dan ini pendapat jumhur ulama, tidak ada batasan waktu iktikaf itu. Jadi seandainya kita sekarang di sini setelah sholat maghrib, kemudian kita duduk mendengarkan majelis ilmu, diniatkan iktikaf, maka ini sah. Karena pendapat jumhur tidak ada batasan waktunya. Adapun sebagian ulama mengatakan minimal 1 malam. Jadi dari maghrib sampai subuh. Atau ada yang mengatakan setengah malam. Tapi pendapat jumhur ulama tidak ada batasannya. Ada hal-hal yang batalkan iktikaf. Yang pertama, ketika keluar dari tempat iktikaf tanpa uzur yang mendesak. Uzur yang tidak membatalkan iktikaf ada 3. Yang pertama adalah uzur syar'i. Misalnya seorang iktikaf di musola, artinya musola yang tidak digunakan sholat Jumat, maka nanti otomatis ketika hari Jumatnya, ketika 10 terakhir kan kita iktikaf full, maka dia sholat Jumat ke masjid jami yang lebih besar. Maka keluarnya dia dari musola ke masjid jami tidak dianggap membatalkan iktikaf. Artinya ketika dia nanti masuk ke masjid, ke musola kecilnya itu, dia tetap tidak perlu memperbarui niatnya lagi. Adapun yang kedua adalah uzur tabi'i, seperti makan, buang hajat, mandi, maka ini tidak membatalkan iktikaf. Misalnya kita iktikaf di sini, kemudian tempat mandinya di luar masjid. Nanti berbukanya kita ngambil ke warung, sahurnya di warung. Maka perjalanan kita dari masjid ke kamar mandi ke warung, ini bagaimana hukum iktikaf kita? Bagaimana hukumnya? Tidak batal. Artinya saat kita masuk ke masjid lagi tidak perlu memperbarui niat lagi. Demikian juga ketika uzur darurat. Ini ketika ada misalnya ada musibah atau yang lainnya, maka kita keluar boleh, tidak membatalkan iktikaf. Pertanyaannya, kalau kita sedang iktikaf 10 terakhir di bulan Ramadan dan kita niat full ya iktikafnya, kemudian ada penyelenggaraan jenazah, kita yang iktikaf ini perlu nggak ikut penyelenggaraan jenazah itu? Yang iktikaf full. Kalau yang nggak full ya otomatis kan ikut dia. Yang full perlu apa tidak? Siapa yang sependapat tidak perlu? Enggak ada, berarti semuanya perlu. Bapak yang di belakang, subhanallah. Nih saya kasih VCD pengurusan jenazah, Pak. Yang belakang, jawabannya benar. Iya, jadi tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa kok kita tidak perlu ikut penyelenggaraan jenazah? Apa hukum penyelenggaraan jenazah itu? Fardu kifayah, sudah ada yang lainnya. Sedangkan kita sedang takarub kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibatalkan kecuali ada perkara-perkara yang mendesak sekali. Yang ketiga, yang kedua adalah jima, membatalkan iktikaf, murtad, mabuk, haid dan nifas bagi wanita. Halaman 84 ada syarat ketika seorang wanita ingin melakukan iktikaf. Ada 3 syaratnya. Ketika 10 hari terakhir ada akhwat, ada umat ingin ikut iktikaf, syaratnya ada 3. Yang pertama, mendapatkan izin dari suami atau walinya. Kalau dia belum menikah, izin ke suaminya, ke bapaknya, walinya. Kalau dia sudah menikah, izin ke suaminya. Ini yang pertama. Yang kedua, aman dari fitnah dan tidak menimbulkan fitnah. Yang dimaksud aman dari fitnah, misalnya iktikaf dimulai jam 1 malam, sholat malamnya misalnya. Perjalanan dari rumah menuju masjid ini lewat tempat-tempat berbahaya, tempat yang gelap, mungkin banyak orang-orang jahat, maka ini tidak aman, tidak boleh dia berangkat ke masjid. Atau dia iktikaf di musola kecil pojok kampungnya, lampunya gelap, nggak ada orang, dia sendirian, perempuan. Ini juga tidak boleh, karena tidak aman dari fitnah. Yang dimaksud dengan tidak menimbulkan fitnah, dia tidak mengganggu para peserta iktikaf yang lain, terutama kaum laki-laki.
Nanti akan disebutkan bagaimana itikafnya ummahatul mukminin, itu ada kemahnya. Sehingga mereka tertutup, seandainya mereka buka hijab itu aman. Jangan sampai itikaf ibu-ibu suaranya terdengar dengan kaum laki-laki, apalagi parfumnya, wangiannya tercium, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan fitnah. Ini sebagaimana kaidah fikih yang masyhur, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, atau darul mafasid aula min jalbil masalih. Menolak kemudaratan, menghindarkan bahaya lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Kemudian yang ketiga, tidak mengakibatkan kewajiban yang lebih besar terlantar. Gara-gara itikaf, anak-anak yang perlu sarapan pagi yang tidak puasa nggak disiapkan makannya, tidak boleh. Jadi harus dengan perhitungan matang ketika ibu-ibu ingin ikut itikaf di masjid. Apabila seorang itikaf di dalam masjid, hendaknya menutup dirinya dengan sesuatu. Karena istri-istri Nabi ketika itikaf maka mereka membuat kemah di dalam masjid. Jadi tertutup tempatnya sehingga aman dari fitnah. Demikian pula ketika itikaf kita dianjurkan untuk menyibukkan diri dengan beberapa amalan-amalan soleh seperti bersolawat, istighfar, baca Quran dan yang lainnya. Kenapa kita itikaf? Kita itikaf karena ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Atau alasan pertama, kenapa kita itikaf? Karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kapan Rasulullah beritikaf? 10 terakhir di bulan Ramadan. Setiap tahun, tidak pernah absen. Kita itikaf karena itibak Rasul, yang pertama. Yang kedua, kita itikaf karena kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan mencari Lailatul Qadar itu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di antara zikirnya kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, di antara doanya. Kenapa kita harus beribadah ketika Lailatul Qadar? Karena ibadah ketika Lailatul Qadar itu pahalanya berlipat ganda. Yang pertama. Yang kedua, kita beribadah ketika Lailatul Qadar karena waktu itu Allah tuliskan takdir kita untuk setahun yang akan datang. Sebagaimana kita tahu ya, takdir penulisannya ada berapa tahapan? Takdir manusia, yang tahu dapat hadiah. Takdir manusia ditulis berapa tahapan? Ada yang tahu? Saya simpan lagi hadiahnya kalau gitu. Penulisan takdir manusia atau seluruh makhluk itu ada 4 tahapannya. Dan takdir ditulis. Yang pertama ada kitabah azaliyah. Ini terjadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Kemudian Allah mengatakan uktub, tulislah wahai qalam, wa ma aktub, apa yang saya tulis ya Allah? Uktub maqadir kulli syai'in hatta an taqumas saah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Jadi malam ini tanggal 30 Mei 2016 kita ada taklim, itu sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang kata Nabi, takdir ini tidak akan pernah berubah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkatlah pena takdir dan telah keringlah lembaran-lembaran takdir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada kitabah umriyah. Catatan takdir setahun sekali seumur hidup. Kapan terjadinya? Ketika janin berusia 120 hari di dalam rahim ibunya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dikatakan Nabi SAW menyebutkan tentang fase penciptaan manusia. Kemudian disebutkan di sana ketika sudah 120 hari Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruhnya, kemudian diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat. Apa itu? Ajalnya, amalannya, kemudian rizkinya, sakiyun wa sa'idun, celaka dan bahagianya. Ditulis semuanya. Jadi tidak perlu kita takut kehilangan rizki kita. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tentang tidak boleh seorang muslim takut mati kelaparan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ya ayuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Wahai sekalian manusia, baik-baiklah kalian dalam menjemput rezeki kalian. Kenapa? Fa innan nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mantapnya beliau mengatakan, karena sungguhnya tidaklah ada suatu jiwa dia meninggal dunia kecuali dia telah menghabiskan seluruh lumbung-lumbung rizkinya. Tidak mungkin ada manusia mati masih ada rezeki yang tertinggal. Ini kapan terjadi penulisan takdir setahun seumur hidup sekali? Kapan waktunya? 120 hari ketika kita di dalam rahim ibu kita. Kemudian tulisan yang ketiga adalah kitabah hauliyah. Kitab catatan takdir tahunan. Ini terjadi ketika Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ad-Duhan, surat yang ke-44 di ayat yang keempat, Allah berfirman, "Fiha yufraku kullu amrin hakim." Pada malam itu Allah tetapkan segala urusan dengan penuh hikmah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim, ketika menafsirkan ayat ini, surat Ad-Duhan ayat yang keempat, beliau mengatakan dengan perkataan yang sangat indah. Beliau mengatakan, ai fi lailatul qadri yufassalu minal lauhil mahfudhi ila kadbati amru sanah wa ma yakunu fiha minal ajal wal arzak wa ma yakunu fiha ila akhiriha. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir saat menafsirkan ayat ini, yaitu ketika Lailatul Qadar yufassal, Allah rincikan min kadbati minal lauhil mahfud, dari takdir di lauhil mahfud, di takdir azaliyah tadi itu, kepada takdir tahunan. Apa yang Allah tulis ketika itu? Minal arzak, dari rizki-rizki dan ajal-ajal dan semuanya, sampai berakhirnya setahun yang ini, yang berjalan ini. Maka pertanyaannya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, akankah ada seorang muslim ketika Allah tetapkan rizki untuk seluruh makhluknya, dia sedang asik tidur di selimut hangatnya? Apakah pantas ada seorang muslim ketika Allah tetapkan bala dan musibah untuk makhluk-makhluknya, untuk menguji makhluknya, dia sedang asik bermimpi di tengah malam tersebut? Tentunya tidak. Kita bangun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita salat, kita bermunajat agar Allah berikan takdir yang terbaik untuk kita setahun yang akan datang. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan zakatul fitri, halaman 88. Zakatul fitri, jadi yang pas itu istilah zakatul fitri ya. Meskipun kami menggunakan istilah Indonesia supaya orang-orang awam paham dengan istilah ini, tapi yang tepat itu zakatul fitri. Ini istilah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakatul fitri ini fungsinya memiliki dua fungsi. Yang pertama, menyempurnakan puasa, pahala puasa seseorang. Jadi pada sesi yang pertama kita bahas di antara yang menghilangkan, mengurangi pahala puasa adalah ucapan sia-sia, ucapan buruk, perbuatan-perbuatan sia-sia, ini mengurangi pahala puasa. Penyempurnanya atau penyucinya adalah zakatul fitri ini. Ini fungsi yang pertama. Adapun fungsi yang kedua adalah untuk memberi makan orang miskin sehingga mereka tidak meminta-minta pada hari Id. Ini tujuan zakatul fitri. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitri tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan, untuk menyucikan bagi orang-orang yang berpuasa. Menyucikan dari apa? Minnal lagwi warrafathi, dari perbuatan perkataan yang sia-sia dan ucapan-ucapan kotor. Kemudian fungsi yang kedua, tu'matan lil masakin, dan makanan bagi orang-orang yang miskin. Siapa yang diwajibkan? Yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitri adalah seluruh orang Islam, baik itu orang merdeka maupun hamba sahaya, baik itu kecil atau dewasa, baik itu laki-laki maupun wanita, semuanya, dengan syarat ia punya makanan untuk malam itu dan untuk besok idnya. Itu silakan dibaca
perkataan Nabi dalam halaman 89 yang mencakup seluruh kaum muslimin kena zakatul fitri. Dan zakat fitri ini diwajibkan kepada kaum muslimin yang memiliki makanan pokok untuknya dan untuk orang yang di bawah tanggungannya pada malam fitri dan pada besok harinya. Jadi standar minimal yang berhak atau yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitri adalah orang yang ada makanan di malam Id dan untuk besok ada yang dimakan. Perkara 2-3 harinya nggak ada beras lagi itu nggak penting. Ketika dia punya makanan malam Id, besok pagi masih ada yang buat sarapan dan makan siang, dia wajib untuk mengeluarkan zakatul fitri. Berapa ukurannya? Zakatul fitri adalah dengan 1 sok dari makanan pokok. Para ulama kita, ya, dan 1 sok itu, sok yang dimaksud adalah soknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 2 cakupan tangan. Jadi 4 cakupan tangan itu 1 sok. Tapi sok yang dimaksud soknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika dikonversi dalam bentuk kilogram. Kita kan nggak menggunakan sok ya di Indonesia, pakai kilogram. Ulama khilaf dalam beberapa pendapat antara 2,1 sampai 3 kilogram. Ini khilaf di kalangan para ulama. Jadi soknya Nabi kalau dikonversi dipindah dalam ukuran kilogram, itu ada yang mengatakan itu 2,1 kilogram, 2,4, 2,5, bahkan Syekh bin Baz fatwanya adalah 3 kilogram. Tapi ala kulihal kami cenderung yang lebih tepat adalah 2,5 kilogram. Meskipun sekali lagi tadi ada perbedaan. Dari mana perbedaannya? Karena perbedaan ketika dikonversi ke dalam hitungan kilogram. Kapan waktu mengeluarkannya? Waktu mengeluarkan zakat fitri dibagi menjadi 3. Yang pertama, waktu wajib. Waktu wajib mengeluarkan zakat fitri adalah bagi orang yang hidup pada malam Id atau ketika matahari terakhir terbenam di bulan Ramadan. Siapapun kaum muslimin yang hidup waktu itu, maka dia terkena kewajiban mengeluarkan zakat fitri. Kalau ada pertanyaan begini, ada orang dia hidup dari mulai awal kemudian meninggal tanggal 23 Ramadan. Pertanyaannya, perlu nggak dikeluarkan zakat fitrinya nanti ketika Id? Perlu apa tidak? Perlu apa tidak? Yang perlu siapa yang? Perlu apa tidak? Oh, nggak ada, subhanallah. Oh, ada yang perlu, subhanallah. Tidak perlu, Pak, karena dia tidak hidup di waktu wajibnya zakatul fitri. Seperti begini contohnya, Pak. Kalau ada orang yang belum masuk waktu subuh atau belum masuk waktu maghrib lah kita sekarang, dia wajib nggak sholat maghrib? Belum masuk waktu, nggak wajib. Sama zakatul fitri ada waktunya. Waktu wajibnya adalah ketika terbenam matahari terakhir di bulan Ramadan. Siapapun yang hidup saat itu wajib mengeluarkan zakatul fitri. Yang meninggal ya tidak wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, ada waktu yang utama. Waktu yang utama adalah ketika keluar menuju sholat Id. Tapi ini perlu perhitungan yang sangat matang, karena jangan sampai kita bawa zakat fitri kita ternyata nggak ada yang mau nerima, sudah pada pulang kampung semua, bahaya. Kata Nabi SAW, wa amaraha, kata Abdullah bin Umar, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan Rasulullah memerintahkan dikeluarkan ketika seorang keluar menuju tempat sholat Id itu. Ini waktu yang paling utama, pahalanya paling besar. Kemudian yang ketiga, waktu boleh mengeluarkan zakatul fitri adalah 1 atau 2 hari sebelum sholat Id. Jadi tanggal berapa, Pak, paling cepat kita mengeluarkan? 29 atau 28, itu paling cepat. Ini sebagaimana fatwanya atau pendapat dari Abdullah bin Umar. Itu saya bawakan pendapat dari Nafi tentang kisahnya Abdullah bin Umar, halaman 91. Coba kita ulang, waktu Id terbagi berapa? Waktu zakatul fitri terbagi berapa? Ada 3. Yang pertama,
Waktu wajib kapan itu? Ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang utama. Kapan waktu utamanya? Ketika orang keluar menuju tempat Id, salat Id. Yang ketiga, waktu diperbolehkan. Kapan itu? 2 hari ya. 2 hari sebelum salat Id. Sehingga dari sini para jamaah ini kurang tepat, bahkan tidak sah ya menurut sebagian ulama ketika mengeluarkan itu awal-awal Ramadan, terutama di tempat-tempat sekolah. Jadi penampungan zakatul fitri itu sebelum liburan dan rata-rata sebelum tanggal 28. Ini bahaya. Meskipun ada fuqaha yang mengatakan boleh di awal Ramadan, tapi itu pendapat yang marjuh, yang lemah berdasarkan nas-nas dalil yang ada. Baik. Siapa yang berhak menerima zakatul fitri? Ulama terbagi menjadi 2 Pak, atau bahkan 3 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, pendapat yang mengatakan yang berhak menerima zakatul fitri adalah 8 golongan. 8 golongan dalam pembagian zakat mal. Dari mulai fakir, miskin, sampai terakhir ibnu sabil. Surat At-Taubah ayat 70 itu kan ada tentang 8 golongan yang wajib atau yang perlu menerima zakat mal. Jadi pendapat yang pertama menyatakan zakatul fitri seperti zakat mal. Boleh untuk amil, boleh untuk gharim dan yang lainnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan tidak boleh kecuali hanya 2 golongan saja. Sebagaimana kata Nabi bahwasanya zakatul fitri tu'matan lil masakin, hanya sebagai makanan untuk orang miskin. Kenapa? Supaya mereka tidak minta-minta ketika hari raya. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Malik. Dan yang ketiga, bahwa yang utama itu untuk fakir miskin, sedangkan golongan yang lainnya itu hanya sebagai apa istilahnya itu mendapatkan saja, tapi sangat kecil sekali proporsinya. Dan kami cenderung pendapat yang ini, artinya kalau bisa dioptimalkan untuk fakir miskin. Tapi kalau misalnya ada amil yang mendapatkan atau orang yang ini, tapi sedikit saja, selebihnya untuk orang-orang yang miskin, karena itu adalah tujuan dikeluarkannya zakatul fitri. Baik. Halaman 93 ada berapa poin catatan? Zakatul fitri tidak boleh dibayar dengan uang. Ini pendapat seluruh ulama mazhab kecuali Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah mendapatkan tekanan dalam masalah ini. Artinya banyak diselisih oleh ulama-ulama yang lain. Itu saya bawakan fatwa dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin tentang tidak bolehnya membayar zakat fitri dengan uang. Kalau ada yang mengatakan, loh kan zaman Nabi nggak ada uang, sehingga zakatnya pakai makanan. Kita jawab, pada zaman Nabi sudah ada uang, yaitu dinar dan dirham. Dan tidak ada riwayat yang menyatakan Rasulullah memerintahkan sahabatnya mengeluarkan dinar dan dirham. Tidak ada. Semuanya menggunakan makanan pokok. Apabila seorang belum mengeluarkan zakat fitri setelah selesai sholat Id, maka tetap kewajiban itu ada. Dan apabila zakat fitri diberikan kepada orang yang lahiriahnya miskin, ternyata tidak. Jadi misalnya ada seorang yang baru pindahan rumah di sekitar kita, kita kira orang miskin, kita kasih zakat fitrah, ternyata bukan. Bagaimana hukum zakatnya? Hukumnya sah. Sebagaimana fatwa Syekh bin Baz. Jadi kita melihat nahkumu bidzawahir laisa bisarair. Kita menghukumi zahirnya, tidak menghukumi dalamnya. Dan zakat fitri ini boleh satu orang untuk beberapa mustahik, dan boleh beberapa orang muzaki untuk satu orang mustahik. Jadi misalnya ada satu orang, kita 2,5 kilogram, kita bagi untuk 5 orang fakir miskin, ini boleh. Atau 5 orang yang berzakat fitri untuk satu orang fakir miskinnya, ini juga boleh. Jadi boleh 5 untuk 1 atau 1 untuk 5. Jadi masalah ini adalah luas. Wallahu a'lam. Taib. Yang berikutnya yang terakhir adalah salat Id. Dahulu ya, pada masa jahiliyah, halaman 96. Sebelum datangnya Islam, orang-orang jahiliyah biasa merayakan 2 hari raya. Yang pertama hari Nairus, yaitu hari perayaan tahun baru. Yang kedua adalah hari Mahrajan, hari gugur, hari bulan-bulan bersemi dan sebagainya. Yang mana kata Nabi SAW ketika datang ke Madinah,
dan mendapatkan mereka sedang merayakan dua perayaan ini, Rasulullah mengatakan mahadzanil yaumani, dua hari ini hari apa? Qalu, mereka mengatakan kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah. Kami biasa kalau hari-hari gini wahai Rasulullah, kami bermain-main bersenang-senang ketika jahiliyah dulu. Kata Nabi, innallaha qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Allah telah mengganti yang lebih baik dari itu, yaitu yaumal adha wa yaumal fitri, yaitu hari Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi kalau ada orang yang merayakan hari pergantian tahun, itu pada hakikatnya ngikutin kebiasaan siapa? Iya, kebiasaan orang-orang jahiliyah. Karena itu Nairus itu pergantian tahun. Baik. Sekarang apa hukum salat Id? Hukum salat Id ulama terbagi menjadi beberapa pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Salah satu mengadakan maka gugur yang lainnya. Pendapat yang kedua hukumnya sunnah muakkadah. Tapi pendapat yang rajih insyaallah, ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Al-Albani dan ulama-ulama yang lain, bahwa hukum salat Id adalah fardu ain. Fardu ain. Dari mana dalilnya? Sangat banyak. Di antaranya coba saya tanya, ibu-ibu yang suci, artinya tidak sedang haid, itu wajib gak sholat berjamaah di masjid? Ibu-ibu tidak wajib. Tapi ketika sholat Id, jangankan ibu-ibu yang wajib sholat, artinya yang suci ya tidak haid, wanita yang haid, bahkan wanita yang dalam pingitan itu diperintahkan untuk datang ke sholat Id. Bahkan suatu ketika ada seorang wanita yang datang menemui Nabi, halaman 98, kata dia, ihdana ya Rasulullah lam yakun laha jilbab. Wahai Rasulullah, ada saudari kami yang enggak punya jilbab, enggak punya mukena untuk sholat Id. Apa kata Nabi? Fa'taraha ukhtuha min jalabibiha. Coba saudarinya pinjemin untuk ini, untuk saudarinya ini. Jadi sampai orang yang enggak punya mukena itu disuruh untuk pinjam kepada yang lainnya. Kalaulah ini bukan fardu ain, maka tentunya tidak sampai seperti itu. Bahkan nanti ada pembahasan khusus, orang yang tertinggal salat Id itu wajib mengqadha 2 rakaat. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya itu membuat bab idza fatahul idaini yusalli rakaatain. Bab yang membahas tentang barang siapa yang tertinggal salat Id wajib mengqadha 2 rakaat. Kalaulah ini bukan fardu ain, tentunya tidak ada qadha di dalamnya. Jadi pendapat yang rajih insyaallah hukumnya adalah fardu ain berdasarkan nas-nas dalil, meskipun juga ada pendapat-pendapat yang lainnya. Kapan waktunya? Waktunya adalah ketika matahari setinggi tombak dan tidak dibenarkan terlalu siang pelaksanaan sholat Id ini. Di mana tempatnya? Tempatnya adalah di Tanah Lapang, halaman 100. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Rasulullah itu keluar ketika Id Fitri dan Adha, keluar ke musalla. Jadi salatnya Rasulullah di mana, Pak? Di musalla Tanah Lapang. Saya tanya dulu, siapa yang tahu salat, keutamaan salat di Masjid Nabawi? Berapa pahalanya? 1000 kali lipat. Seandainya salat Id di masjid boleh atau utama, maka salat Idnya di mana, Pak? Salat Idnya Nabi di mana, Pak? Di Masjid Nabawi. Tapi Rasulullah kata Abu Sa'id Al-Khudri, yakhruju, beliau keluar ke Tanah Lapang. Seandainya salat Id di masjid itu utama, tentunya Rasulullah akan salat Id di Masjid Nabawi. Tapi Rasulullah keluar menuju Tanah Lapang. Ini menunjukkan syariat salat Id dilakukan di Tanah Lapang, tidak dilakukan di masjid kecuali ada udzur, kecuali ketika hujan, banjir dan yang lainnya. Bagaimana tata cara salat Id? Tata caranya 2 rakaat dengan 7 kali takbir. Pada rakaat yang pertama selain takbiratul ihram, dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua selain takbir intiqal. Dan surat yang dibaca adalah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah yang sunnah, atau surat Qaf dan surat Al-Qamar. Ini yang sunnah, tapi boleh juga membaca yang lainnya. Dan setelah itu melakukan khutbah Id. Jadi khutbah Id itu setelah
Salat. Dan khutbah Id para jemaah rahimani wa rahimakumullah hanya dengan 1 kali khutbah saja. Riwayat yang menyebutkan Rasulullah khutbah dengan 2 kali khutbah, hadis Abu Daud, itu hadisnya dhaif. Jadi yang benar khutbah Id hanya 1 kali khutbah. Artinya tidak perlu khotib duduk dulu, langsung sekali khutbah selesai. Ada beberapa poin catatan sebagai penutup pembahasan kita pada malam hari ini. Yang pertama, halaman 106, kita ambil poin-poin yang penting saja. 106, apabila terjadi perselisihan dalam penentuan Id, maka kaum muslimin mengikuti keputusan pemerintah negaranya. Tadi kita sudah membahas bedakan antara metodologi penentuan metodologi puasa, penentuan puasa dan Id dengan pihak yang berhak menentukannya. Kalau metodologinya, caranya itu dengan ru'yah, melihat. Kalau nggak kelihatan digenapkan. Ini metodenya. Tapi pihak yang berhak menentukan kapan puasa, kapan lebaran, kapan puasa, kapan hari raya, ini pemerintah. Nanti akan kita bawakan dalil bahwa orang yang ru'yatul hilal itu nggak langsung mengumumkan lebaran, nggak langsung mengumumkan puasa, tapi disampaikan kepada penguasa. Kalau penguasa menerima, maka penguasa akan mengumumkan kepada seluruh masyarakat yang ada. Jadi beda antara metodologi dengan pihak yang berhak menentukan. Saya bawakan contoh di sana, halaman 107. Halaman setelahnya ya, tentang adanya orang-orang yang mereka melihat hilal ketika Id, tapi kemudian Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabatnya, halaman 105. Dikatakan di hadis itu, anna rubban, bahwasanya ada sekelompok pengendara kuda, ja'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia ke sana? Kata orang ini, kata mereka, yashhaduna annahum ra'au hilala bil amsi. Kata para pengendara kuda ini, wahai Rasulullah, kami kemarin melihat hilal kemarin. Jadi ketika dia melihat hilal, apa yang dilakukan oleh pengendara kuda ini? Langsung puasa, langsung Id, atau bagaimana? Menemui siapa? Penguasa, dilaporkan ke penguasa. Wahai penguasa, kami melihat hilal kemarin. Karena nanti penguasa akan menimbang apakah persaksiannya benar, apakah dia orang yang thiqah, dipertimbangkan oleh penguasa. Ketika diterima, maka baru fa'amarahum an yuftiru, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat yang lainnya untuk berbuka. Baik. Berikutnya, tidak ada adzan dan iqamah ketika Id, dan termasuk juga tidak ada bacaan as-salatu jami'ah. Tidak ada. Bacaan as-salatu jami'ah ini untuk salat apa? Salat khusuf ya, atau salat khusuf, salat gerhana. Itu baru pakai as-salatu jami'ah. Ada pun salat Id tidak ada ucapan-ucapan tertentu. Halaman 107, bagaimana dengan takbir yang 7 kali itu? Apakah mengangkat tangan atau tidak? Ini kan khilaf di kalangan para ulama. Kalau takbiratul ihramnya sepakat kita angkat tangan. Takbir intiqal sepakat kita angkat tangan. Yang jadi perdebatan di kalangan para ulama ketika takbir yang 7 kali di rakaat yang pertama, atau takbir yang 5 kali di rakaat yang kedua, itu angkat tangan atau tidak. Di sini kami cenderung pendapat yang dibawakan oleh Imam Al-Albani dan Syekh Ali Hasan Ali Al-Halabi, murid beliau, yang pada intinya menyebutkan bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa mengangkat tangan ketika takbir Id yang 7 atau 5 kali itu, riwayatnya ada riwayat yang lemah, riwayat yang dhaif, meskipun juga ada ulama yang tetap menggunakan atau berpendapat dengan pendapat ini. Tapi kami cenderung ketika takbir itu tidak mengangkat tangan berdasarkan perkataan dari Al-Imam Al-Albani dan Syekh Ali Hasan Ali Al-Halabi, halaman 108. Saya nukilkan perkataan mereka. Apabila imam lupa tidak melakukan takbir tambahan langsung surat, maka gugur. Artinya tidak ada kewajiban sujud sahwi, karena ini hanya sunnah saja. Halaman 109, tidak ada zikir-zikir tertentu di antara takbir-takbir Id. Kita dulu kan diajari Pak, kalau dari takbir 1 ke takbir 2 membaca apa kita? Subhanallah,
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kan begitu. Ini semua riwayatnya lemah. Kata Imam Nawawi, kata Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim, beliau mengatakan Nabi diam sejak di antara dua takbir dan tidak dihafal dari beliau zikir tertentu yang dibaca di antara takbir-takbir tersebut. Jadi kita diam saja, tidak ada bacaan zikir-zikir yang lainnya. Tidak ada salat sunnah sebelum dan setelah Id. Bagaimana apabila Id berkenaan atau bertepatan dengan hari Jumat? Bagi yang sudah salat Id di pagi hari, maka tidak wajib salat Jumat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mengatakan qad ijtama'a fi yaumikum hadza idani, halaman 110. Sungguh telah berkumpul hari raya pada kalian ini dua hari raya. Faman syaa'a ajza'ahu minal jumu'ah. Barang siapa yang mau dia boleh salat Jumat. Wa inna, barang siapa yang mau dia boleh, itu sudah mencukupinya dari salat Jumatnya, artinya dia tidak salat Jumat. Wa inna mujammi'un, adapun kami, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami akan tetap salat Jumat. Karena Nabi sebagai imam, sehingga imam masjid itu wajib tetap mengadakan salat Jumat. Adapun makmumnya boleh tidak salat Jumat. Ya, jadi pertanyaan adalah, kalau kita tidak salat Jumat, bagi yang ikut salat Id maksudnya, apakah kita perlu salat zuhur? Perlu apa tidak? Perlu ya. Mana, siapa yang perlu, angkat tangan? Subhanallah. Khilaf Pak di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kita tetap salat zuhur sebagaimana hukum asal salat wajib. Ada yang mengatakan tidak salat zuhur sekalian. Ada pendapat, kalau tidak salah pendapat Syekh Ali Hasan, tidak. Tapi kami cenderung untuk kehati-hatian, kita tetap salat zuhur. Meskipun sekali lagi ada pendapat tidak salat Jumat dan tidak salat zuhur. Jadi ada pendapat semacam itu, dan itu dari ulama Ahlussunnati wal Jamaah. Baik. Halaman 111. Apabila seorang tertinggal salat Id, maka hendaknya dia mengerjakan salat 2 rakaat seperti salatnya imam. Artinya dengan 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Kata Ubaidullah bin Abu Bakar bin Anas bin Malik, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, jadi cucunya Anas bin Malik atau cucunya Anas bin Malik, dia mengatakan, apabila kakekku yaitu Anas bin Malik tertinggal salat Id bersama imam, maka ia biasa mengumpulkan keluarganya dan mengerjakan salat bersama mereka seperti salat imam. Ini Anas bin Malik kalau terlambat salat Id itu diqadha di rumahnya. Bahkan Al-Imamul Bukhari halaman 112 itu membuat sebuah bab khusus dalam sahihnya, babun idza fatahul idi yusalli rakaatain. Barang siapa yang tertinggal dari salat Id maka diqadha dengan 2 rakaat. Ini menekankan bahwa hukum salat Id adalah fardu ain, bukan sunnah muakkadah. Tidak disyariatkan salat Id bagi orang yang sedang safar ya, kecuali orang safar tidak wajib salat Id karena tidak ada riwayat yang menyebutkan ke sana. Mendengarkan khutbah Id itu tidak wajib, tidak wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ahabba an yadhhaba falyadhhab." Barang siapa yang mau silakan dia pergi untuk pulang ke rumahnya. Ada beberapa amalan yang disunahkan ketika Id. Yang pertama mandi, yang kedua mengenakan pakaian terbaik, makan sebelum keluar sholat ketika itu Idul Fitri. Kalau bisa lewat jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang. Kemudian bertakbir. Takbir kita ketika Idul Fitri, ketika Ramadan, itu setelah terbenam matahari Ramadan sampai imam berdiri salat Id. Jadi takbirnya imam Allahu Akbar salat Id itu kita berhenti. Jadi ketika terbenam matahari Ramadan kita disunahkan untuk memperbanyak. Jadi takbir ini seperti zikir Pak. Zikir pribadi, berzikir begitu. Karena kita bersyukur kepada Allah sudah diberikan kemampuan untuk bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan. Cara takbir itu bisa 22. Itu ada halaman 19 atau 33 atau 32. Jadi takbirnya ada yang 32, 33 atau 22. Baik, yang terakhir ya sebelum kita akhiri. Takbir hendaknya dilakukan sendiri-sendiri, bukan dipimpin oleh satu orang. Halaman 121. Saya bawakan fatwa yang pertama dari Imam Al-Albani.
Saya bawakan juga fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah taala, dan terakhir fatwa dari Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin yang menyatakan tidak disyariatkannya takbir dipimpin imam. Takbir sendiri-sendiri, enggak perlu satu orang baca diikuti yang lainnya. Ini tidak disyariatkan, tidak masyru'. Hendaknya seorang muslim tidak menghidupkan malam-malam Id. Jadi adanya takbir keliling misalnya, atau apalah kegiatan malam Id, itu tidak disyariatkan. Ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menghidupkan salat Id, menghidupkan malam Id, tapi semua hadisnya adalah hadis-hadis yang dhaif bahkan palsu. Di antara hadisnya halaman 123, man ahyal layaliya al-arba'a, barang siapa yang menghidupkan 4 malam, wajabat lahul jannah, wajib baginya mendapatkan surga. Apa itu? Lailatul tarwiyah, malam tarwiyah, wa lailatul arafah, malam arafah, wa lailatul nahri, malam kurban, wa lailatul fitri, dan malam idul fitri. Hadis ini maudhu, palsu. Jadi enggak perlu kita melakukan atau merayakan pesta-pesta sebelum Id. Yang terakhir para jamaah rahimani wa rahimakumullah, diperbolehkan mengucapkan ucapan selamat hari raya dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kata Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz 2 halaman 446, beliau mengatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat-sahabat Nabi, idzal taqaw yaumal idi, maka ketika mereka bertemu ketika hari Id, yaqulu ba'dhum li ba'din, maka mengatakan salah seorang mereka kepada yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minka. Jadi para sahabat ketika ketemu Id itu bukan mengucapkan ucapan-ucapan minal aidin wal faidin, ini salah, dari si bahasa pun rancu, tapi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Apalagi minal aidin wal faidin diterjemahkan dengan mohon maaf lahir batin, tambah salah lagi. Salah secara bahasa, salah, apalagi secara terjemahan malah salah, dan tidak ada sunnah dari para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Wallahu taala alam. Ini para jamaah yang bisa kami bahas pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Saya punya beberapa hadiah Pak ya, mungkin ada yang berminat, terutama bagi yang belum dapat. Iya, pertanyaannya yang pertama, berapakah ukuran zakatul fitri ketika dikonversi? Silakan Pak, paling belakang. 2,4. Barakallahu fiik. Sebutkan salah satu amalan yang disunahkan ketika Idul Fitri. Silakan yang di luar. Mandi. Barakallahu fiik. Cukup sebutan saja. Iya, baik, barakallah. Ada lagi nih. Nah, saya habiskan kayaknya. Ibu-ibu ada ya? Ibu-ibu. Ini kajian ummahat, ini untuk ibu-ibu yang rumahnya paling jauh. Saya nggak ngasih pertanyaan. Silakan. Berikutnya, bagaimana sikap kita ketika Id berbeda dengan keputusan pemerintah? Silakan. Ikut pemerintah, ringkasan keyakinan Ahlussunnah. Iya. Yang terakhir, siapa yang ikut dari sesi pertama dan belum dapat hadiah? Tadi ya. Siapa? Sesi pertama. Dari awal tadi, Pak. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Apalah utama di Islam Negeri. Mungkin ini para jamaah ya, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimudahkan untuk masuk dalam bulan Ramadan, diberikan kekuatan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, dan setelah Ramadan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ketakwaan dan diampuni semua dosa-dosa kita. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.